Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kita akan masuk ke hadisnya ikhwan yang Allah muliakan. Hadisnya minta Ustaz Aris baca. Bisa Ustaz Aris? قال المؤلف رحمه الله تعالى حكم الطلاق في الحيض عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض وذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ وحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa dirinya pernah menceraikan istrinya ketika sedang haid. Umar lantas menceraikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu marah karenanya. Kemudian beliau bersabda, hendaknya dia rujuk kembali dengan istrinya. Kemudian dia hidup bersama istrinya lagi hingga istrinya suci, haid dan suci lagi. Jika sudah mantap untuk menceraikannya, maka hendaknya dia menceraikannya ketika dalam keadaan suci sebelum digaulinya. Itulah masa iddah sebagaimana yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Dalam lafaz yang lain dikatakan hingga istrinya haid lagi, namun bukan haid tatkala ia menceraikannya. Dalam lafaz yang lain dikatakan lalu dilakukan perhitungan sejak jatuh talaknya. Abdullah lalu rujuk dengan istrinya sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. barakallahu fiik. Baik, kita langsung ke faedahnya ikhwan ya. Anda akan ngambil faedahnya dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dari hadis yang mulia ini, faedah yang pertama yang bisa kita petik, ghadabul alim intihaki hurumatillahi wad dalilu taghayyur ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa hadha min syafaqatir rajul ala ikhwanihi muslimin. Faedah yang pertama adalah kemurkaan orang yang alim
kemurkaan orang yang berilmu ketika ada pelanggaran, jadi kehormatan Allah dilanggar, ketika ada kehormatan Allah dilanggar. Dalilnya adalah murkanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini merupakan kasih sayang orang tersebut atau orang alim tersebut terhadap saudaranya kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini ikhwan marah. Kenapa Rasul marah? Karena ada pelanggaran. Ya. Berarti menceraikan istri ketika istri itu haid, hukumnya haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak murka kalau perkara itu tidak haram. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa menceraikan istri dalam keadaan haid itu adalah haram. Jadi faedahnya seorang alim itu boleh marah ketika mengetahui ada apa? Ada pelanggaran. Ya, ada pelanggaran tentang hurumatillah, kehormatan Allah. Dalilnya kemurkaan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dan kalau ada orang alim marah karena agama, ya, karena agama, menunjukkan orang alim ini sayang kepada saudara-saudaranya kaum muslimin. Ya. Faedah yang kedua, khuluqun Nabi alaihi salatu wassalam, fa inna min khuluqihi alaihi salatu wassalam annahu la yantaqimu li nafsihi wa la yaghdabu li nafsihi, lakinnahu idzan tuhikat hurumatullah fa innahu yaghdab. Akhlak Nabi, di sini ada akhlak Nabi yang mulia. Di antara akhlak Nabi, beliau tidak marah karena dirinya, tapi marah beliau itu karena Allah. Marahnya beliau itu bukan karena dirinya sendiri, tapi marahnya itu karena Allah. Ada kemaksiatan, ya, ada hak Allah dilanggar, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Dan ini merupakan kesempurnaan dari akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata begini, ikhwan. Walihada nahutsukum an tatahammalu ma yusa'u bihi ilaikum lillahi azza wa jal. Fal insanu la yakhlu min a'da'in abadan. Kata beliau, oleh karena hal ini, ya, kami nasihatkan untuk antum semua. Ini kata Syekh Utsaimin, ya. Untuk bersabar, tahammul ketika ada yang tidak suka sama antum, ketika disakiti, ya, ketika ada yang berbuat buruk sama antum, sama kita, karena tidak ada manusia yang lepas dari musuh. Lihat, fal insan la yakhlu min a'dain abadan. Siapapun di antara kita mesti ada yang tidak suka sama kita. Jangankan kita orang biasa, dan jangankan kita yang penuh dengan kekurangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ya, Nabi yang seutama-utama Nabi, itu ada yang tidak suka sama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sama kita. Ya. Di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin sebuah bait syair, laisa yakhlul mar'u min diddin walau hawala al-uzlata fi ra'sil jabali. Jadi seseorang itu mesti ada yang enggak suka sama dia, walaupun dia uzlah, tinggal di atas gunung sendirian, enggak akan selamat dari apa? Dari ketidaksukaan orang. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, ridwan nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan dari manusia itu
sesuatu yang mustahil, tujuan yang nggak mungkin tercapai. Ya, manusia memandang kita semua, ada yang suka, ada yang benci. Nah, itu kaidah. Ini hal yang harus kita pahami dan ingat. Ya, kita ini tidak semua benci sama kita, tapi juga tidak semua suka sama kita. Ini yang harus kita perhatikan. Fala budda an tasma'al adza min ghairik. Mesti kau dengar gangguan atau sesuatu dari selain engkau. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 186, وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Kalian akan mendengar dari orang-orang yang memiliki kitab sebelum kalian dan dari orang-orang yang berbuat syirik, adzan katsira, gangguan yang banyak. Apabila kau sabar, kau bertakwa, maka itu termasuk azm, umur yang azm, jadi perkara yang kuat, ya. Jadi antum punya kuat azm menghadapi orang yang tidak suka itu dengan sabar dan takwa. Dengan sabar dan takwa. Ya. Faedah yang ketiga, ilmu yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ini faedah bagus sekali, ikhwan, ya. Jawazu at-tawkil fil ilm. Jawazu at-tawkil fil ilm. Bolehnya mewakilkan dalam menuntut ilmu. Bolehnya mewakilkan kepada orang untuk mendapatkan ilmu. Di sini diambil dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kasusnya putranya Abdullah bin Umar untuk mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menghabarkan. Menghabarkan itu maksudnya bertanya. Zakaro itu artinya sa'ala. Ya, Umar bin Khattab kan datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kasus putranya yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Kemudian datang ke Rasul SAW dan menyebutkan perkara putranya. Maksud zakaro di situ sa'ala, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum madhi. Ya, Rasul SAW ditanya, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kuntu rajulan mazza'an. Kuntu rajulan mazza'an. Aku ini seorang laki-laki yang mudah keluar air madhi. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad. Kemudian aku memerintahkan Al-Miqdad ibn al-Aswad an yas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun bertanya, Al-Miqdad bin Aswad bertanya, dan Rasul SAW menjawab. Kata Rasul, fihil wudu. Dalam hukum air madhi, ketika laki-laki keluar air madhinya, cukup dengan wudu saja. Maksudnya tidak mandi wajib. Karena air madhi itu hadas kecil. Dan najisnya najis apa? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Ada najis, ada tiga kan? Jenis najis. Ada mughalladah, mukhafafah, ada yang mutawasitah. Yang mughalladah contohnya apa? Najis anjing, mughalladah. Najis yang mughallad, yang besar. Dicuci dengan tanah 7 kali, kemudian dengan air. Namanya najis mughalladah. Kemudian najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu air madhi. Air madhi laki-laki, ya. Nah, kemudian kalau air madhinya itu kena celana, disucikannya dipercikan dengan air saja cukup. Percikan 3 kali cukup. Karena najisnya apa?
mukhaffafah. Ya. Kemudian ada najis mutawassithah, pertengahan. Selain itu, kencing itu termasuk mutawassithah. Nah, adapun hukumnya itu tidak mandi wajib, tapi cukup mandi berwudu. Ali malu bertanya langsung ke Rasulullah SAW, kenapa? Kenapa Ali malu? Ya, karena kedudukan istri beliau adalah anak dari Nabi Muhammad SAW, Fatimah. Ali malu bertanya ke Rasulullah SAW. Nah, di hadis ini, ikhwan yang Allah muliakan, kita lihat kembali ke hadis, perhatikan di hadisnya. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi faedahnya sangat banyak sebenarnya. Dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar bertanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kasus ini dan Rasul marah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, liyuraji'ha. Hendaknya dia rujuk. Ya, katakan kepada Ibnu Umar, hendaknya dia rujuk. Tsumma yumsikha hatta tathur, tsumma tahid fatathur. Kemudian dia tahan sehingga dia suci. Sebenarnya ketika suci kalau mau menceraikan itu boleh. Tapi di sini disebutkan 2 kali, tsumma tahid fatathur. Kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Ini menunjukkan ya, yang kedua ini sunnah. Kalau mau menunggunya sampai haidnya 2 kali, kemudian menceraikan, ini boleh, ya, disunnahkan, gitu. Tapi tidak harus, ya, tidak harus. Fa in badalahu an yutalliqaha falyutalliqha tahiran qabla an yamassaha. Kalau nampak baginya sudah menjadi keputusannya untuk menceraikannya, boleh menceraikannya. Tahiran qabla ayyam musaha. Ketika suci sebelum digauli, kata Rasul. Ini cara menceraikan yang benar. Menceraikan yang benar itu nunggu suci, tidak digauli. Ya, karena sekali lagi menceraikan wanita ketika haid berdosa, haram. Menceraikan wanita juga ketika suci digauli. Habis digauli diceraikan, juga haram. Ya. Kan ada laki-laki itu, ana mau ceraikan anti, tapi saya apa? Gauli dulu. Ini ada tidak? Ada, akhi. Ya, ini hukumnya apa? Haram. Ini hukumnya haram. Nah, ada pengecualian, ya. Ingat ya, ini kalau si wanita itu ada haidnya. Kalau wanita itu tidak berhaid, ya, tidak berhaid. Misalkan ada wanita rahimnya diangkat. Rahimnya diangkat, dioperasi, diangkat rahimnya. Haid tidak wanita tersebut? Tidak. Ketika suci digauli sama suaminya, habis itu diceraikan sama suaminya. Boleh tidak? Boleh, ya. Boleh, dan tolaknya bukan tolak bid'i. Tapi berapa lama wanita ini nunggu masa idahnya? Siapa yang tahu? Yang bisa jawab boleh pulang. Ya. Ya. 3 bulan, ahsan. Jadi kalau tidak haid 3 bulan. Contoh yang lain. Wanitanya sudah berumur. Menopause, ya. Menopause, misalkan umurnya 70 tahun. Ya, 70 tahun iya ya. Menopause itu berapa, akhi? Rata-rata berapa umur? Ya. 50-an ke atas. Nah, yang pengalaman aja lah saya tanya. 50 tahun ke atas, ya. Baik. Diceraikan habis digauli, berdosa tidak cerai ini? Tidak. Ya. Tidak berdosa. Kemudian berapa lama wanita itu menunggu masa iddah? Ya, 3 bulan juga. Ya, ini namanya wanita yang menopause. Ya, yang tadi itu masih muda tapi diambil apanya?
rahimnya. Yang ketiga, contoh yang ketiga, ini pengecualian ya. Rajulun indahum ra'atun hamilun qad jama'aha. Ada seseorang punya istri lagi hamil. Kemudian dia gauli. Ya, lagi hamil, dia gauli. Hamil 2 bulan misalkan, digauli. Habis itu berantem. Ya. Diceraikan itu si istri atau enggak berantem. Misalkan mau diceraikan aja misalkan ya. Cerai qadarullah. Ya, cerai kemudian masa iddahnya berapa? Ya. Sampai melahirkan. Masuk ke hadis ini tidak? Tidak. Saat ada yang hamil tapi haid gimana? Ada enggak, akhi? Hah? Masa enggak ada? Ya, kata Syekh Utsaimin ada kasus sebagian wanita hamil tapi tetap haid. Ya, kalau misalkan ada nih, kalau ya, tapi ini jarang kan? Ya, kalau misalkan ada, tetap boleh, karena itu pengecualian. Karena wanita hamil itu masa iddahnya kapan? Melahirkan, sampai melahirkan. Makanya pengecualian dari hadis Ibnu Umar ini. Dan tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Jadi ingat, tolak itu ada 2. Ada tolak bid'ah, ada tolak sunnah. Ya, tolak bid'ah itu pertama apa? Tolak bid'ah yang pertama menggauli istri ketika suci, kemudian ditalak. Ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua, mencerai dalam keadaan haid. Apakah tolak bid'i itu tolaknya jatuh? Ah, ini penting sekali ya. Ya, sebenarnya mau ana bahas cuma lupa ana ya. Tolak bid'i apakah jatuh? Ulama berbeda pendapat. Tapi jumhur ulama 4 mazhab dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya mengatakan tolaknya jatuh. Dengan dalil tadi, katakan kepada Ibnu Umar agar Ibnu Umar itu merujuknya. Rasul menggunakan kalimat rujuk. Kemudian di hadis yang bawah itu yang dibaca sama Ustadz Aris, kan dihitung talaknya. Ya, itu kalimatnya dihitung. Dan ini yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa talak walaupun bid'i itu jatuh. Fahusibat min talaqiha. Itu kalimat ini. Ya. Fahusibat min talaqiha. Jadi talaknya itu dihitung awalnya. Ini menunjukkan bahwa tolak walaupun bid'i hukumnya jatuh talaknya, dihitung. Jatuh. Tapi dia balik. Ya. Seperti itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang lain mengatakan tolaknya tidak jatuh. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, juga pendapatnya muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tetapi ana lebih condong kepada pendapat yang pertama tadi, ya. Ini pendapatnya ulama kibar semuanya, akhi. Pendapat yang mengatakan bahwa tolak bid'i ini jatuh. Pendapatnya siapa? Lihat. Yang mengatakan tolak bid'i ini jatuh, itu pendapatnya Bukhari, Imam Bukhari, kemudian Baihaqi, kemudian Nawawi, kemudian Syekh Muhammad bin Ibrahim, mufti sebelum Syekh bin Bas, kemudian Syekh Albani rahimahullah, kemudian Syekh bin Bas di awal. Cuma nanti Syekh bin Bas rujuk kepada pendapat yang kedua, yang mengatakan talaknya itu tidak jatuh. Ya. Dan kita lebih hati-hati ya, tolaknya jatuh. Karena juga maslahatnya besar. Orang tidak mempermainkan talak nanti. Ya, karena kalau misalkan dikatakan tidak jatuh, nanti banyak orang yang melakukan nanti jima kemudian dicerai. Enggak jatuh talaknya. Ya. Kemudian menceraikannya ketika suci. Ketika apa? Haid. Ya. Nanti dipermainkan oleh banyak orang. Ya. Makanya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan talaknya jatuh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas hadis berikutnya. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semua, dan Allah kasih umur panjang kepada kita semua dalam taat. Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.